Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Dewi. Saya adalah mahasiswi di AK Migas Balongan dari program studi Teknik Perminyakan dengan NIM 190100079. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang merupakan jawaban dari ujian tengah semester genap Teknik Pemberan 1 dengan dosen pengampu Bapak Winarto, MT. Pada ujian tengah semester genap pada teknik pemboran 1 ini, di mana pada soal diperintahkan untuk membuat secara manual gambar profil sumur pemboran, lalu drilling program dan drilling report. Selanjutnya adalah perhitungan sirkulasi lumpur. Operasi pemboran merupakan kegiatan membuat lubang sumur dengan aman dan efisien dari permukaan sampai menembus formasi produktif yang ditargetkan mengandung hidrokarbon. Sistem sirkulasi merupakan sistem yang sangat vital dalam operasi pemboran. Apabila sistem ini tidak berjalan dengan sempurna, maka bisa terjadi loss circulation dan kick yang dapat mengganggu operasi pemboran. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem peralatan yang memiliki tugas utama membantu sistem pemutar di dalam mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat kerja untuk persiapan, merawat, dan mengganti fluida pemboran. Di mana sirkulasi lumpur dimulai dari mud pit, di mana merupakan tempat pembuatan lumpur, selanjutnya menuju ke suction line yang merupakan pipa penghisap dari penampungan, selanjutnya menuju ke pompa untuk menghisap sumber yaitu mud pump, selanjutnya menuju ke mud descender line yaitu pipa yang mengalirkan lumpur dari mud pump, selanjutnya menuju ke standpipe di mana lumpur mengalir ke pipa tegak menempel menara, selanjutnya lumpur mengalir ke pipa karet yaitu pada rotary hose, lalu menuju ke swivel di mana lumpur mengalir dari ujung teratas rangkaian pipa bor. Selanjutnya menuju ke kelly di mana lumpur mengalir pada pipa bentuk segitiga 4 dan 6. Selanjutnya menuju ke drill pipe di mana merupakan pipa perpanjangan, lalu menuju ke drill collar yang merupakan pipa pemberat, lalu menuju ke bit. Setelah ke bit itu menuju ke annulus drill pipe dan drill collar. Setelah dari annulus drill pipe drill collar, lumpur mengalir ke pipa balik di permukaan conditioning area pada mud return line, di mana pada conditioning area itu terdapat mud gas separator. Mud gas separator ada degasser, descender, dan desilter. Di mana mud gas separator merupakan alat untuk memisahkan gas yang terlarut dalam lumpur bor dalam jumlah besar. Selanjutnya, descender itu merupakan alat untuk memisahkan butir-butir pasir dari lumpur bor. Lalu desilter itu untuk memisahkan partikel halus dari lumpur bor. Selanjutnya pada degasser untuk memisahkan gas dari lumpur bor. Selanjutnya, material ikutan dari lumpur dibuang dan lumpur yang masih baik masuk ke tempat penampungan atau reserve pit. Lalu sirkulasi berputar lagi seperti dari awal. Dan perlu diketahui juga bahwa fungsi lumpur pemboran yaitu untuk mengangkat cutting ke permukaan, mendinginkan dan melumasi pit dan drill string, lalu memberi dinding lubang bor dengan mud cake, lalu untuk mengontrol tekanan informasi, lalu menahan cutting dan material pemberat sirkulasi lumpur saat dihentikan. Selain itu juga untuk melepaskan pasir dan cutting di permukaan, lalu untuk menahan sebagian berat drill pipe dan cutting dengan buoyancy effect, lalu mengurangi efek negatif pada formasi, dan untuk mendapatkan informasi baik dengan mud log, sample log, dan juga sebagai media logging. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai soal perhitungan, di mana di sini kita untuk menghitung waktu sirkulasi lumpur baik dari surface ke surface, di mana di sini terdapat data sumur dengan tebal dinding 7.079 feet dengan diameter bit 8,5 inch dengan kedalaman cache hole 2.000 feet dengan menggunakan casing 95/8 inch.
Lalu IDCSG-nya 89,921 inch dengan drill string itu OODP-nya adalah 5 inch dengan kedalaman total DP itu TD dikurangi DC yaitu 7079 dikurangi 1000 hasilnya 6079 feet. Lalu OODP itu 6 inch setengah inch dengan kedalaman total DC 1000 feet. Lalu inside diameter drill pipe itu 4,276 inch, lalu inside diameter drill collar itu 2,8125 inch. Lalu panjang LDPOH itu 6079 dikurangi 2000 hasilnya adalah 4079 feet. Lalu ada data pompa di mana tekanan sirkulasi pada kecepatan normal itu 2000 psi pada 60 stroke per menit, lalu tekanan sirkulasi pada 3000 stroke per menit 500 psi. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama total waktu untuk mat bersirkulasi dari surface ke surface? Baik, jawabannya adalah pertama kita harus mencari volume drill string di mana kita harus mencari volume drill pipe dan drill collar. Untuk volume drill pipe itu rumusnya adalah IDDP kuadrat dibagi 1029,4 dikali panjang drill pipe. Yaitu kita masukkan yang sudah diketahui 4,276 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 6079, maka hasilnya adalah 107,95 BBL. Selanjutnya adalah volume drill collar, yaitu IDDC kuadrat dibagi 1029,4 dikali panjang DC. Hasilnya adalah 2,8125 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 1000. Hasilnya adalah 7,68 BBL. Maka volume drill string adalah volume drill pipe ditambah volume drill collar, yaitu 107,95 ditambah 7,68 sama dengan 115,63 BBL. Selanjutnya adalah mencari volume anulus, di mana volume anulus drill collar kita cari dengan rumus OH kuadrat dikurangi ODDC kuadrat dibagi 1029,4 dikali panjang DC, yaitu 8,5 kuadrat dikurangi 6,5 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 1000. Hasilnya adalah 29,14 BBL. Lalu untuk volume anulus DPOH, rumusnya adalah OH kuadrat dikurangi ODDP kuadrat dibagi 1029,4 dikali LDPOH. Maka masukkan yang sudah diketahui yaitu 8,5 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 4079. Maka hasilnya adalah 187,22 BBL. Lalu untuk volume anulus DPCH rumusnya adalah IDCSG kuadrat dikurangi ODDP kuadrat dibagi 1029,4 dikali panjang LDP CH, maka masukkan 8,921 kuadrat kurangi 5 kuadrat dibagi 1029,4 dikali 2000, maka hasilnya 106,05 BBL. Selanjutnya, maka volume total anulus adalah volume anulus drill collar ditambah volume anulus DPOH ditambah volume DP anulus DPCH, maka 29,14 ditambah 187,22 ditambah 106,05, maka hasilnya adalah 322,41 BBL. Selanjutnya kita mencari waktu sirkulasi, di mana kita mencari downstroke, rumusnya adalah volume drill string dibagi kapasitas pompa, yaitu 115,63 BBL dibagi 0,1 BBL per stroke. Hasilnya adalah 1156,3 stroke. Selanjutnya downtime, di mana downstroke dibagi SPM 1156,3 stroke dibagi 30 stroke per menit. Hasilnya adalah 38,54 menit. Lalu bottom to surface dari leg stroke, di mana total volume anulus dibagi kapasitas pompa yaitu 322,41 BBL dibagi 0,1 BBL per stroke. Hasilnya adalah 3224,1 stroke. Selanjutnya adalah leg time, di mana leg stroke dibagi SPM 3224,1 stroke dibagi 30 stroke per menit. Hasilnya adalah 107,47 menit. Maka total waktu yang dibutuhkan down time dan leg time adalah 38,54 plus ditambah 107,47
maka hasilnya 146 menit. Jadi lumpur bersirkulasi dari surface ke surface dengan tebal dinding 7079 feet, yaitu menghabiskan waktu 146 menit. Selanjutnya adalah well profile. Di sini adalah well profile yang saya buat secara manual, di mana pada kedalaman 100 meter dengan formasi siltstone menggunakan 20 inch hole conductor casing K5 dengan grade K55 26 inch wing pit. Lalu pada kedalaman 400 meter dengan 17,5 inch hole dengan formasi sandstone, lalu menggunakan surface casing 13,3/8 inch dengan grade K55. Lalu pada kedalaman 1000 meter dengan 2/4 inch hole dengan formasi dolomite, lalu menggunakan intermediate casing 9,5/8 inch lalu dengan grade K55. Lalu pada kedalaman 2000 meter dengan 8,5 inch hole dengan formasi limestone menggunakan production casing 7 inch, 8,5 inch hole dengan grade K55. Lalu ODDP 27/8 inch, lalu IDDP-nya 2,1 inch. Lalu ODDC 3,5 inch, IDDC 1,5 inch. Lalu apa itu drilling program? Jadi drilling program itu merupakan rencana teknik untuk membangun lubang sumur. Rencana tersebut mencangkup geometri sumur, program casing, pertimbangan lumpur, lalu masalah pengendalian sumur, pemilihan bit awal, informasi sumur offset, perkiraan tekanan pori, ekonomi, dan prosedur khusus yang mungkin diperlukan selama jalannya sumur. Meskipun prosedur pengeboran dikembangkan dengan hati-hati, prosedur ini dapat berubah jika kondisi pengeboran menentukan. Ini merupakan drilling program sumur Purwosari yang merupakan diambil dari gambar well profile tadi, di mana pada kedalaman 100 meter dengan menggunakan dengan trayek 20 inch conductor casing. Program casingnya ada 20 inch conductor casing, 24 inch x 5 inch, GRB, API, R2 to be driven. Lalu parameter pemboran yang digunakan adalah WOB 5-15 KLB, RPM 100 RPM, pump rate-nya minimal 600 GPM. Lalu lumpur bornya menggunakan fresh water mat. Lalu untuk program semen menggunakan semen kelas G dengan berat semen 15,8 ppg. Lalu excess-nya 350%, lalu yield 1,16 sak dengan aditifnya anti-foam, flake, dispersion, dan akselerator. Lalu menggunakan bit 26 inch swing bit. Untuk drill pipe itu IDDP-nya 2,1 inch, ODDP-nya 2-7/8 inch, IDDC-nya 1,5 inch, lalu ODDC-nya 3,5 inch. Untuk formasinya yaitu siltstone. Selanjutnya, pada kedalaman 400 meter dengan formasi sandstone menggunakan pada trayek 17,5 inch hole, 13,3/8 inch surface casing dengan program casing 13,3/8 inch surface casing dengan grade K55 dengan berat 545 pounds per feet, lalu koneksinya BTC, lalu panjang R3 di semen hingga permukaan. Lalu parameter pemboran yang digunakan adalah WOB 5-15 KLB, RPM 100 RPM, pump rate-nya minimal 600 GPM. Lalu untuk lumpur bor yang digunakan pada kedalaman 400 meter yaitu gel water dengan berat 9 ppg. Program semen yang digunakan adalah semen kelas G, berat semennya 15,8 ppg, lalu excess-nya 300% dengan yield 1,16 sak dengan aditifnya anti-foam, flake, dispersion, akselerator. Lalu untuk bit yang digunakan adalah 17,5 inch roller cone bit dengan IADC 111, untuk nozzle-nya 3x18. Lalu untuk drill string-nya, IDDP-nya 2,1 inch, ODDP-nya 2,7/8 inch, IDDC-nya 1,5 inch, lalu ODDC-nya 3,5 inch. Selanjutnya, pada kedalaman 1000 meter dengan formasi dolomite dengan trayek 12,4 inch, lalu inch hole 9,5/8 intermediate casing. Program casing yang digunakan adalah intermediate casing 9,5/8 inch.
Selanjutnya, pada kedalaman 1000 meter dengan grade K55, lalu beratnya ada 36 pounds per feet, koneksi LTC, panjangnya R3 di semen hingga permukaan. Lalu parameter pemboran yang digunakan adalah WOB 10 sampai 25 KLB, RPM 100 sampai 120 RPM. Lalu lumpur bor yang digunakan adalah KOH lime mat dengan berat 9,1 9,6 ppg. Lalu plastik viskositasnya 11 sampai 20. Lalu yield point-nya ada 3 sampai 10 dengan gel strength-nya 10 second. Lalu program semen yang digunakan adalah semen kelas G dengan berat semen 15,8 ppg, excess-nya 250% dengan yield 1,16 sak, dengan aditifnya anti-foam, flake, dispersion, accelerator. Lalu bit yang digunakan pada kedalaman 1000 meter adalah 12/4 inch roller cone bit dengan IADC 116, nozzle-nya 3x16. Dengan drill string-nya IDDP 2,1 inch, ODDP 2 7/8 inch, IDDC 1,5 inch, lalu ODDC 3,5 inch. Untuk drilling hazard-nya adalah formasi tekanan rendah. Selanjutnya pada kedalaman 2000 meter dengan trayek 8,5 inch hole, 7 inch production casing. Dengan program casingnya 7 inch production casing dengan grade atau kelasnya 3x55, beratnya 20 pounds per feet, koneksi LTC, panjang R3 di semen hingga permukaan. Pada kedalaman 2000 meter merupakan formasi limestone, di mana parameter pemborannya adalah WOB 10 sampai 25 KLB, RPM 100 sampai 120 RPM, pump rate 550 GPM. Lalu untuk lumpur bor yang digunakan adalah KOH lime mat, beratnya 8,8 sampai 9 ppg, lalu plastik viskositasnya adalah 11 sampai 20 dengan yield point 3 sampai 10 dengan gel strength-nya 10 second. Untuk program semen yang digunakan adalah semen kelas G, di mana berat semen 15,8 ppg, excess-nya 200%, di mana yield ada 1,73 per sak, dengan aditif yang digunakan adalah anti-foam, bentonite, flake, dispersion, accelerator, promnet. Lalu bit yang digunakan adalah 8,5 inch roller cone bit IADC 116 dengan nozzle 3x14. Untuk drill string-nya adalah IDDP 2,1 inch, ODDP 2 7/8 inch, IDDC 1,5 inch, ODDC 3,5 inch. Dengan drilling hazard-nya adalah formasi gas. Lalu tadi ya bahwa formasi pada kedalaman 2000 meter adalah limestone. Baik, selanjutnya menuju ke daily drilling report. Apa itu daily drilling report? Jadi, daily drilling report itu merupakan laporan 24 jam semua peristiwa penting yang terjadi pada rig pengeboran. Seberapa pentingkah daily drilling report? Jadi, daily drilling report penting karena daily drilling report itu membuat pekerja dan semua pihak lain yang terkait dapat mengetahui perkembangan sumur. Ini juga memberikan informasi kepada kita di mana informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja lapangan dan meningkatkan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ini merupakan contoh dari daily drilling report pada lapangan Armor Energy dengan nama lapangan adalah Martin Basin 1. Di sini terdapat informasi mengenai mat properties, bit data, ada solid control, ada formation data, lalu ada drills, ada time analysis, ada BHA details, di mana di dalam daily drilling report juga memberikan informasi mengenai jam operasional, di mana pada lapangan Martin Basin ini jam operasi dari pukul 12 malam hingga pukul 12 malam lagi. Dari pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi dengan durasi waktu 6 jam, di mana white on the light, lalu pukul selanjutnya seterusnya seperti yang pada gambar ini sampai pukul 22 malam hingga pukul 12 dengan durasi 2 jam yaitu clean out cellar of cutting, di mana pada operasi ini mengenakan 9,58 inch casing. Di sini juga memberikan informasi mengenai personel on rig, di mana ada 21 personel, ada operator 5 operator, drill con 8, sikan 3, lalu monitor 2 monitor, lalu ada 3 backfill.
Baik, di dalam Daily Drilling Report juga memberikan informasi mengenai ada tidaknya kendala atau insiden di mana pada Daily Drilling Report kali ini tidak ditemukannya insiden seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.